Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya pada segmen Ayo Belajar. Nah, pada segmen Ayo Belajar ini kita akan membahas tentang pengangguran, tepatnya yaitu tentang jenis-jenis pengangguran. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah KD3-nya menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, kemudian KD4.3-nya menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Lalu, tujuan pembelajarannya adalah dengan menggunakan video pembelajaran ini, peserta didik secara kritis dan kreatif diharapkan mampu menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, menganalisis jenis-jenis pengangguran, dan menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Jadi, karakter yang dapat diperoleh adalah jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Oke, dalam materi ini kita akan menggunakan permainan tebak gambar ya. Jadi di sini nanti akan disajikan 8 jenis gambar yang ini dan pasti ini tidak asing lagi bagi kalian. Nah, di balik gambar ini nanti ada clue tentang jenis-jenis pengangguran dan nanti kita akan membahasnya satu-satu. Nah, oke, dari gambar SpongeBob dulu ya. Yang pertama adalah SpongeBob. Nah, di balik gambar SpongeBob ini, clue-nya adalah pengangguran terselubung. Nah, di sini ada gambar pancingan atau stimulus. Nah, ada bidang usaha jasa becak dan ada bidang usaha jasa Gojek, gitu ya. Nah, di sini yang di bidang jasa becaknya dia berkata bahwa pekerjaan becak gini kadang ramai, kadang sepi mbak, tapi banyak sepinya. Nah, si penumpangnya jawab, emang sehari dapat berapa bang? Abangnya jawab lagi, gak mesti sih mbak, kadang 20.000, kadang juga gak dapat sama sekali. Soalnya banyak banget mbak orang yang berprofesi tukang becak. Lihat itu mbak di pinggir jalan berjajar tukang becak kan? Gitu itu kalau beruntung ada penumpang yang datang. Nah, itu untuk usaha jasa becak. Kemudian untuk usaha jasa Gojek. Nah, ini ada beberapa tenaga Gojek yang sedang menunggu antrian jika ada yang membutuhkan Gojeknya. Nah, itulah stimulus bagi pengangguran terselubung. Jadi, dari gambaran ini, maka dapat diartikan bahwa pengangguran terselubung itu adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal dan maksimal disebabkan karena terlalu banyaknya pekerja pada satu bidang atau bidang tertentu. Nah, jadi pengangguran terselubung ini terjadi karena alasan tertentu. Nah, satu, kurang terampil dalam pekerjaannya karena pendidikannya rendah. Dua, baru mulai bekerja atau kurang pengalaman dalam bekerja. Kemudian yang ketiga, keterpaksaan yang membuat orang bekerja tidak sesuai dengan bakat dan keterampilannya. Nah, itu juga bisa gitu ya. Jadi akhirnya beca atau akhirnya jadi driver Gojek gitu kan karena kurangnya lapangan pekerjaan. Misalnya lulusan keperawatan menjadi pegawai salon. Nah, karena kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, ini adalah contoh dari pengangguran terselubung. Jadi dia akan bekerja jika ada panggilan untuk Gojeknya gitu ya. Oke, paham ya Nana ya? Oke, sekarang kita lanjutkan gambar yang kedua, gambar Subasa. Nah, di balik gambar Subasa ini ada pengangguran friksional. Nah, ini adalah pengangguran friksional. Jadi, ceritanya untuk abang-abang ini itu sedang tidak ada pekerjaan atau nganggur karena sedang mencari pekerjaan baru. Nah, adanya lowongan pekerjaannya adalah karyawan salon, sedangkan ijazahnya bukan karyawan salon. Jadi dia menunggu yang sesuai dengan
ijazahnya seperti itu. Kemudian yang gambar kedua untuk fresh graduate itu, sekarang aku sudah lulus, terus aku harus mencari kerja. Ada lowongan kerja nggak ya? Menunggu informasi lowongan kerja deh, di rumah aja dulu. Nah, itu adalah stimulus bagi pengangguran friksional contohnya ya. Jadi dari gambaran ini maka dapat disimpulkan bahwa pengangguran friksional itu adalah pengangguran yang disebabkan karena menunggu pekerjaan yang baru. Nah, tadi contohnya tepat kan ya? Tidak sesuai ijazah atau karena lulusan baru. Pengangguran ini bisa terjadi karena satu, pergantian pekerjaan. Nah, tadi kan habis di PHK kan ganti. Kemudian kedua, baru lulus kuliah yang sedang mencari pekerjaan. Nah, ini kan congratulations graduates. Nah, akhirnya ada calon-calon pengangguran yang baru jika dia belum menerima belum mendapatkan pekerjaan. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita lihat ini Sailor Moon. Apa ya di balik Sailor Moon? Ternyata adalah pengangguran siklikal atau konjungtural. Nah, ilustrasinya adalah ini. Nah, ini kita sedang mengalami di tengah-tengah pandemi corona ya. Nah, kita lihat di sini. Nasib dunia usaha di tengah pandemi corona. Berarti yang warna merah itu tertekan atau sulit untuk bertahan. Kemudian yang hijau ini bertahan. Jadi, yang bertahan itu perikanan, listrik, gas, air bersih, pertanian, perkebunan ini bertahan, masih bisa bertahan karena masih dibutuhkan gitu ya. Kemudian yang meningkat adalah makanan, kesehatan yang pasti meningkat sekali, teknologi informasi karena adanya pembelajaran daring dan lain sebagainya, produk kesehatan pribadi dan retail. Sedangkan yang di zona merah ini akan tertekan atau sulit bertahan. Contohnya adalah pertambangan, penggalian, ekspor barang, impor, penerbangan, energi, kan kita tidak boleh keluar negeri, restoran, hotel, kita tidak boleh kumpul-kumpul, perdagangan, dan instruksi. Nah, kita di sini ambil yang satu ya, yang milih yang perdagangan. Nah, di sini kita lihat perdagangan baju misalnya. Karena tidak ada yang beli tadi, ya kan? Akhirnya didiskon besar-besaran 50% sell gitu ya. Akhirnya setelah itu nggak ada yang beli, akhirnya dia pilot atau bangkrut. Setelah bangkrut, akhirnya kan otomatis akan terjadi PHK. Jadi karena dia sudah tidak bisa membayar lagi pegawainya, akhirnya terjadi PHK. Nah, ini adalah ilustrasi dari pengangguran siklikal. Jadi, kesimpulannya adalah pengangguran siklikal itu pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Jadi pengangguran siklikal itu pengangguran yang karena adanya naik turun siklus ekonomi dan akhirnya PHK. Nah, itu ya. Ini contohnya. Nah, itu tadi anak-anak ya. Sekarang untuk mengetahui kemampuan kalian, coba kerjakan yang soal nomor 3 dan 4 saja ya. Sebutkan dampak pengangguran menurut pendapatmu sendiri, baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial. Kemudian sebutkan cara mengatasi pengangguran menurut pendapatmu sendiri ya. Nah, itu tadi. Oke, selamat belajar. Semoga sukses. Kejujuran adalah awal dari kesuksesanmu. Semoga kalian ke depan akan menjadi anak yang sukses ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.